kelas bersama Entropi dengan judul Konten Cepat, Edit Sekejap, Ketahui Rahasia AI buat Afiliator Cuan. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan aku Syifa yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Teman-teman Ketra sudah join, juga boleh ya kalau mau on cam atau nyalain kameranya biar lebih semangat nih mengikuti kelas bersama Entropi kali ini. Nah, di sini ada nggak nih teman-teman creator yang merasa capek gitu bikin video, tapi hasil affiliate-nya masih sepi-sepi aja. Nah, kalau ada yang mengalami hal serupa, webinar kali ini sesuai banget nih dengan permasalahan tersebut. Khususnya bagi para kreator yang ingin mengoptimalkan penjualannya dengan pembuatan konten yang lebih efisien, sehingga bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak pastinya. Nah, aku juga ingin memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa nih hari ini. Halo Kak Surya Ageng, mungkin boleh on cam. Halo, Mungkin aku perkenalkan ya, ada Kak Surya Ageng, aduh, seorang social media manager di MCN Entropy, memiliki banyak pengetahuan pasti dalam strategi pembuatan konten agar lebih efisien namun tetap optimal. Oh iya, aku juga mengingetin akan ada reward e-wallet dengan total 150.000 untuk 3 penanya terbaik dalam sesi menjawab nantinya. Jadi jangan lupa ya teman-teman untuk siapkan pertanyaan terbaiknya. Silahkan ketik username TikTok dan pertanyaannya di kolom chat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Surya untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Halo Kak Surya, apa kabar? halo, suaraku sebelumnya masuk nggak ya, Iya, Shiva? Halo, masuk, masuk Kak. oke, aman ya. Masuk, Oke, thank you banget, aman. Shiva. Oke, aku baik kok. Oke deh Kak. Oke, aku Oke. mulai ya. Wih, bagus deh kalau gitu deh. Iya, baik deh Kak. Untuk pemaparan materinya sekitar 25 sampai 30 menit ya Kak. Oke, siap, siap, siap. Oke, Oke, waktu dan layarnya dipersilahkan Kak. makasih, Pak. Oke, sebelumnya, halo semuanya, teman-teman Iya. kreator. Selamat sore. Selamat datang di kelas bersama Entropi ya. Kenalin namaku Surya Ageng. Teman-teman bisa panggil aku Kak Sube, nggak apa-apa gitu. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih nih untuk teman-teman karena udah nyempetin waktunya ya buat join di kelas kita ini. Nah, sesuai dengan judul yang udah di-mention nih sama Kak Syifa tadi tuh, konten cepat, edit sekejap, rahasia AI buat afiliator makin cuan gitu. Sebelumnya aku izin ini ya, share screen dulu. Wait, bentar ya. Oke, apakah share screenku udah masuk? Masih loading Kak. Oke, sudah masuk. Oke, udah masuk ya. Wait, bentar. Aku Oke, agak sudah load masuk Kak. dikit. Oke, udah masuk. Oke, oke tadi ya. Dengan judulnya tadi konten cepat, edit sekejap, rahasia AI buat afiliator makin cuan. Nah, mungkin di sini aku pengen tanya ke teman-teman nih yang pernah ngerasa kayak ribet gitu ya bikin konten, terus kadang tuh ngerasa keteteran gitu, mulai dari cari idenya, terus nulis skrip kontennya, sampai ngedit video, bahkan sampai upload kontennya tuh malah jadi makin males gitu. Nah, ujung-ujungnya malah nggak jadi upload kan ya. Tapi tenang aja sih sebenarnya teman-teman sendiri tuh nggak merasakan hal itu sendiri. Jadi emang banyak teman-teman kreator tuh yang emang ngerasa apa ya keteteran gitu, keteteran buat bikin konten. Apalagi dari TikToknya kan juga menuntut kita untuk konsisten bikin konten. Nah, kabar baiknya kan emang sekarang zaman udah makin maju ya. Jadi kita tuh emang udah banyak alat-alat gadget atau platform yang bisa bantu kita tuh bikin kontennya tuh jadi makin lebih banyak, makin variasi, makin jadi lebih bisa membantu kakak-kakak kreator di sini lebih konsisten gitu buat konten. Nah, di kelas ini tuh kita bakal bahas nih gimana caranya kakak-kakak kreator mungkin di sini yang juga jadi afiliator TikTok gitu eh, makin produktif dan makin cuan dengan bantuan teknologi AI. Bukan cuma teori doang, tapi kita nanti juga ada sesi praktik gitu ya di akhir ya. Jadi aku kasih tahu platform-platform apa aja yang nanti aku pakai gitu selama aku bikin konten AI. Oke, aku lanjut ya. Nah, mungkin nih problem yang sering ditemuin para gitu apa aja sih dia sebagai afiliator tuh sering kedapatan permasalahannya apa aja. Nah,
Yang pertama tuh kita bikin konten itu ribet dan lama ya. Jadi kadang udah duduk lama gitu, terus kayak udah mikir lama gitu, tapi hasilnya juga belum ada gitu, belum kelihatan hasilnya. Terus yang kedua, ide konten pastinya mentok ya. Kita udah burn out nih, udah sampai apa ya kontennya ya, kita belum belum ada ide lagi gitu. Terus yang ketiga, skill editing yang limited atau terbatas. Mungkin teman-teman di sini kayak ada yang editingnya, skillnya belum yang jago gitu, belum yang sampai profesional gitu. Terus banyak juga yang nggak tahu cara jualan lewat konten. Kontennya udah jadi tapi nggak ngefek gitu ke penjualan mereka. Terus selanjutnya juga effortnya tuh udah banyak usahanya dari riset produk sampai bikin videonya itu tapi hasilnya sedikit. Nah, kalau ini tuh sebenarnya kan relate banget ya sama teman-teman affiliate, apalagi afiliator pemula. Jadi mungkin gimana sih kita nyiasatin problem-problem tersebut? Nah, solusinya kita pakai yang dinamakan dengan AI. Nah, ya, aku tagline ini mulai sekarang pakai AI atau Artificial Intelligence. Teman-teman, sekarang saatnya itu kita nggak cuma jadi penonton doang sih, nggak jadi kayak ngelihat perkembangan teknologi, oh ya udah cuma gitu-gitu doang. Tapi kita juga harus jadi pengguna aktif. Kita harus ikut berkecimpung kayak apa ya, ngelakuin tuh. Oh, ternyata tuh teknologi itu emang berkembang ya, makin berkembang gitu. Nah, dunia emang udah berubah cepat, terus hampir semua bidang tuh udah pakai AI dari bisnis, konten hingga apa ya konten kehidupan sehari-hari itu udah terdampak gitu sama AI. Jadi teman-teman kalau masih ragu untuk mulai, nah ini tuh jadi perfect time buat kalian buat mulai nih, buat mulai jadi apa ya melibatkan diri kalian buat nyobain AI ini. Jadi aku mau kasih beberapa info juga, AI itu bukan cuma buat perusahaan besar doang tapi juga bisa buat para afiliator kayak konten-konten kreator seperti kita yang masih pemula gitu, itu malah disarankan juga pakai AI. Terus mulai dari bikin konten yang lebih cepat, edit video otomatis, lalu juga nulis caption yang bikin apa ya viewersnya itu lebih tertarik gitu buat ngelihat kontennya. Nah, kerennya lagi tuh juga AI itu bisa dilakukan dengan tools yang udah ada dan banyak sih sebenarnya tools-toolsnya dan kita tuh bisa ngaksesnya itu gampang. Cuma emang modalnya tuh kita harus pakai internet dan internetnya tuh kita harus lancar sama device-nya gitu. Oke, aku lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kenapa harus konten cepat? Em, mungkin ya karena dari teman-teman kreator di sini kan emang dituntut TikTok itu lebih kayak ayo konten 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 gitu. Nah, karena apa ya algoritma dari TikTok tuh kan kita tuh harus tetap konsisten gitu. Jadi emang dari platform TikTok tuh benar-benar menghargai kreator yang aktif. Semakin sering kamu upload konten, jadi semakin besar juga peluang kalian tuh terdorong gitu buat FYP gitu. Nah, terus yang kedua tuh tren tren apa ya tren di TikTok kan emang algoritmanya cepat ya. Jadi itu cepat berganti juga, cepat berubah. Jadi apa yang viral hari ini bisa bisa jadi basi besok juga gitu. Jadi kalau kamu bisa cepat ngerespon trennya, baik dari audio, terus mungkin dari gaya editingnya, atau mungkin isu atau permasalahan yang lagi naik itu, jadi itu bisa menjadi peluang buat konten kamu viral. Lalu yang ketiga, semakin banyak konten berarti semakin banyak peluang. Nah, setiap video itu ibaratnya tuh apa ya? Jadi kayak pintu kalian gitu loh. Makin banyak pintu yang kamu buka, makin besar juga kemungkinan orang orang atau viewers itu ngeklik produk atau barang-barang yang kamu tawarkan di konten kamu. Lalu yang keempat, kualitas penting tapi konsistensi lebih menentukan di awal. Jadi mungkin maksudnya tuh jangan terlalu perfeksionis ya teman-teman. Walaupun kalian udah ngelihat kayak video-video dari apa namanya konten kreator yang udah gede gitu kayak udah profesional pakai kamera profesional gitu. Tapi dari situ awalnya tuh mereka juga masih apa ya beginner, masih pemula juga kayak yang kontennya ibaratnya juga asal-asalan tapi pesan yang disampaikan itu eh, sampai gitu. Jadi emang isi pesan dari si kontennya itu tuh bisa nangkep gitu di audiensnya gitu. Jadi pada intinya tuh konten cepat bukan berarti asal-asalan ya. Jadi nggak semuanya itu tentang visual,
penting isi pesan dari kontennya itu bisa tersampaikan ke audiensnya dengan jelas. Oke, nah selanjutnya oh sorry, maaf. Wait. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya itu. Nah ini konten AI kayak gimana sih? Sekarang konten AI itu lagi rame ya di TikTok juga dan makin sering juga gitu FYP. Tapi kayak gimana tuh sebenarnya konten AI? Nah, konten AI itu mencakup atau meliputi gambar, video atau pakai platform gitu lalu diolah kemudian bentuk menjadi gambar, eh, membentuk sebuah yang akhirnya bisa kita pakai buat mungkin kepada dari affiliate atau mungkin kayak lebih ke konten-konten edukasi. Tes. Suara aku masuk nggak ya? Terputus, Kak. Iya. Oh, terputus ya? Oke. Ini udah masuk belum? Sudah masuk lagi. Oke. Maaf. Aku ulangi. Aku share screen kembali. Iya, boleh, Maaf, Kak. sini eh, ini kurang bentar. Aku ganti bentar. Hmm, Oke. Oke, slide-nya udah kelihatan belum ya, Kak Syif? Di aku belum, Kak. Oh, enggak Muncul. ya? Udah belum? Belum muncul, Kak, share screen-nya. Belum muncul. Oke, wait. Hmm. Oke, udah untuk Halo, Kak. slide ya. Muncul belum ya slide-nya? Di aku belum, Kak. Apakah ada kendala, Kak? Mau dibantu share screen? Coba dibantu buat screen kah? Mungkin aku Ya, ini boleh. Mungkin bisa boleh. kirim linknya ke aku atau mungkin Kak Hilwa ya, Kak. Dikirimkan saja link presentasinya. Oke. Oh, udah aku kirimin ya. Oke. Ini. Baik, Kak. Oke. Sebentar ya, teman-teman. Sudah terlihat belum, Kak? Oke deh. Oke, udah aman? Boleh ke slide 5 aja tadi, Kak Hilwa. Iya, slide 5. Sini ya. Ya. Ya, boleh. Kak Subi, apakah sudah masuk share screen-annya? Sepertinya Kak Subi lagi mencoba untuk join kembali ya ke Zoom-nya. Jadi harap ditunggu ya teman-teman ya.
Karena lagi jelek sinyalnya, di sini lagi hujan. Mungkin aku izin mengingatkan juga ya, kalau misalnya di tengah sesi pemaparan teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh langsung aja chat di kolom chat Zoom-nya ya. Jangan lupa sertakan username-nya dan juga pertanyaannya, karena bisa jadi berkesempatan untuk mendapatkan e-wallet nih dengan total Rp150.000. Oke deh, jadi mungkin sambil menunggu nih Kak Subinya join lagi, teman-teman bisa sambil nih dipikirin mau nanya apa nih, kayak gitu. Siapa tahu dapet gitu kan reward e-walletnya. Berarti nggak usah bikin gitu kayak gini aja, langsung diinfo. Suara aku bisa kedengeran nggak ya? Yang kedua, dia kita belum membalas. Udah aku udah tahu kalau kita bisa, cuma dia belum balas. Dia balas aja biasanya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyain di kolom chat boleh ya sambil menunggu. Jangan lupa untuk sertakan username TikTok-nya ya, biar siapa tahu dapat nih reward e-wallet-nya. Halo, suaraku terdengar nggak ya? Kedengeran, Kak? Oke, Oke, boleh dilanjut lagi? slide ini bentar aku. Oh ini dia. Oke, konten AI kayak gimana sih ya? Oke, Kak. Aku lanjutin ya, Syifa. Mohon maaf sebelumnya teman-teman tadi sinyalnya kurang mendukung. Oke, aku lanjutin ya. Nah, konten AI itu yang kayak gimana sih? Jadi konten AI itu menampilkan orang asli yang berbicara. Lalu yang kedua tuh menampilkan adegan atau situasi gitu ya yang dimodifikasi pakai AI tersebut. Lalu yang ketiga, konten AI itu juga mencakup gambar orang, barang, dan kejadian nyata atau fiksi yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI. Jadi contohnya kayak ini, konten AI yang kayak mungkin kalian teman-teman kreator pernah lihat kontennya yang ada di Entropy. Jadi sering ya bikin konten AI kita pakai eh, namanya avatar gitu. Jadi dari avatar itu kita modifikasi pakai mukanya staff-staff dari Entropy. Contohnya ini pakai muka aku kan. Terus nanti kita edit, terus nanti pakai script tersendiri. Kita nanti pakai script, bikin scriptnya gitu juga pakai AI. Lalu kita edit, terus kita juga kasih beberapa apa namanya? Kasih beberapa apa ya? Kayak foto-foto gitu buat mendukung visual dari konten AI tersebut. Jadi nggak serta merta kayak kita pakai full AI gitu, tapi juga kita pakai logical thinking kita gitu. Nah, selanjutnya itu juga ada konten AI yang versi barang. Jadi kita ini buat teman-teman para afiliator juga kita bisa pakai AI buat nge-review produk-produk kayak beauty atau baju atau mungkin kayak produk elektronik gitu. Terus nanti kita bisa pakai muka kita di sini gitu. Oke, aku lanjut ya. Nah, ternyata tuh di TikTok juga ada syarat kayak kita kalau misalnya mau upload konten yang mengandung AI gitu, itu perlu ada syaratnya juga gitu. Nah, yang pertama tuh syaratnya subjek utama digambarkan melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan, misalnya kayak menari, menyanyi, lalu juga kayak aktivitas-aktivitas yang aktif gitu. Jadi memang konten AI itu biasanya kayak diam di satu tempat, lalu juga kayak nggak banyak gerak gitu pergerakannya. Terus yang kedua, subjek utama digambarkan mengatakan sesuatu yang tidak pernah mereka katakan, misalnya dengan cloning suara AI, pakai voice over gitu. Terus yang ketiga, penampilan subjek utama telah banyak diubah sehingga subjek asli tidak lagi dapat dikenali, misalnya dengan menukar wajah menggunakan AI.
Terus yang terakhir, TikTok juga mewajibkan kreator untuk melabeli semua konten buatan AI yang berisi gambar, audio, video, sungguhan seperti yang dijelaskan dalam TikTok Community Guidelines. Jadi semua ini syaratnya tuh ada di TikTok Guideline gitu, teman-teman. Jadi emang dari TikTok, karena platform TikTok itu kan sangat strict ya. Jadi emang mereka udah membuat sedemikian rupa syaratnya buat bikin syaratnya gitu. Oke, lanjut. Nah, caranya gimana sih Kak ngelabelin konten di AI di TikTok gitu? Nah, ini aku bikin videonya. Jadi tuh kalian bisa masuk ke biasa kalau kalian mau ngupload konten gitu ya. Nah, kalian nanti next. Nah, gitu. Nah, ini ya, kalian nanti masuk ke bagian more option ini. More option terus scroll ke bawah ada AI generated content gitu. Nah, AI generated content-nya itu kemudian generated kontennya lalu kemudian pencet atau diijoin gitu ya. Nah, setelah apa namanya? Diijokan. Nah, nanti kan bentukannya kayak gini. Labeling AI generated content. Jadi nanti kreator harus nge-label konten yang sepenuhnya pakai AI gitu. Nah, nanti hasil akhirnya setelah kalian upload, nanti hasilnya ada kayak gini. Tulisannya, creator labeled as AI generated gitu. Jadi itu caranya biar kalian kalau misal mau bikin konten yang emang mengandung AI, teman-teman harus pakai label AI terlebih dahulu sebelum kalian upload. Gitu. Lalu mungkin ini aku mau praktik tapi mungkin karena terkendala sinyal, jadi bentar aku mau usahain bentar ya biar bisa kita praktik gitu. Oke. Kulit kusam, Bentar ya teman-teman. Halo. Oke. Halo Kak, Oke. ya sudah masuk. Oke. Nah, ini aku di sini mau menunjukkan ke teman-teman tuh di sini aku pakai tools AI-nya tuh ada 3 ya. Ada yang pertama tuh ada Jok AI, ada ChatGPT. Mungkin ini paling apa populer gitu ya. Teman-teman pernah dengar sama Hugging Face tuh. Nah, aku langsung aja ke praktiknya ya. Jadi, nah tampilan yang pertama tuh Jok AI. Jadi tampilan Jok AI-nya tuh kayak gini ya, teman-teman. Jadi di bagian home-nya gitu kalian bisa ngelihat tuh ada yang create your own avatar, ada produk quick ads-nya, ada bahkan bisa bikin podcast juga di sini gitu, video podcast. Nah, tapi aku yang paling seringnya tuh bikin avatar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada banyak avatar ya yang udah pernah dibikin sama eh, aku sama teman-teman gitu. Wait, bentar. Nah, ini ada banyak banget nih, ada sekitar. Jadi kalau untuk di Jok AI ini maksimal tuh bikin avatarnya tuh hanya 15. Jadi ini aku udah bikin avatar pertama, terus selanjutnya teman-teman yang lain gitu udah pada bikin juga di sini. Lalu gimana kita ngimplementasinya itu dalam bentuk video. Jadi biasanya aku bikin dalam bentuk templates gitu ya, teman-teman. Nah, aku bikin templates, terus misal udah aku bikin edit template-nya. Lalu, wait, bentar ya teman-teman. Nah, emang AI itu kan berhubungannya dengan internet ya. Jadi emang sangat diharapkan kalau teman-teman mau pakai AI, itu juga harus internetnya juga harus lancar gitu, biar makin mempermudah teman-teman buat apa namanya, buat ngaksesnya gitu.
Nah, nih fitur yang ada di Jok AI itu ada script. Jadi kalian teman-teman bisa bikin scriptnya. Nanti kalau bikin script biasanya kan di ChatGPT ya. Jadi kalau misalnya script udah jadi, kalian bisa plotting sendiri. Nanti mungkin dari slide pertama ngomongnya kayak gini, slide kedua ngomongnya seperti ini, slide ketiga gini, dan setelah itu slide selanjutnya kalian bisa variasiin sendiri. Lalu di sini juga ada avatarnya. Nah, video avatarnya tuh kalian bisa pilih mau pakai yang udah yang terbaru atau yang lama gitu. Jadi bisa divariasiin sendiri gitu. Layoutnya juga teman-teman bisa pilih nih, ada berbagai varian layoutnya. Jadi ada yang bentuknya lingkaran, ada yang atas bawah gitu. Nah, kayak gini lalu lanjut ke teman-teman juga bisa add subtitlenya kayak tambahin teks-teks yang diperlukan. Juga nanti di sini juga ada banyak elemen kayak emoji, lalu juga ada banyak stiker-stiker lucu gitu. Terus kalau teman-teman juga mau nambahin kayak apa ya, video atau media yang diperlukan tuh juga bisa ditambahin gitu. Tinggal diupload terus nanti ditunggu nih. Banyak sekali image-nya yang bisa kalian upload gitu. Di sini juga udah tersedia auto subtitle, jadi teman-teman nggak perlu khawatir gitu. Kalau misalnya teman-teman mau bikin video AI dari platform Jok AI. Oke, nah ini useful banget juga buat para eh, teman-teman afiliator. Kenapa? Karena di sini kita juga ada fitur produk. Nah, fitur produk itu ngapain sih, Kak? Jadi fitur produk tuh kita bisa add produk yang kita mau. Misal kalian dari produk di apa akun TikTok kalian tuh apa aja, kalian bisa ngedeskripsiin. Terus kalau misalnya kalian bisa udah punya videonya gitu, kalian bisa apa ya upload video mentahnya gitu di sini, di-upload sini. Lalu kalian ngejelasin misalnya namanya Facetology sunscreen, triple sunscreen gitu ya. Terus kalian bisa apa namanya deskripsinya di sini bla 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 gitu. Nah, nanti uploadnya di sini terus tinggal di save. Nah, nanti bentukannya kalau misalnya udah diupload kayak gini ya. Seperti ini. Nah, ini kan udah banyak nih apa namanya video produk yang udah diupload sama TikTok dari Entropy gitu. Tuh, jadi nanti secara otomatis di platform ini tuh udah nge-cut-cut gitu, nge-cut-cut secara otomatis karena ini kan juga pakai AI ya. Jadi videonya yang udah mentah gitu udah dipotong-potong gitu sama platformnya ini gitu. Nah, baru kita create videonya. Nah, di sini tuh karena afiliator kan maunya kan konsisten ya, biar lebih konsisten apa? Biar kontennya tuh banyak, biar cepet apa ya? Biar dibacanya dari pihak TikToknya tuh oh oke ini afiliatornya tuh aktif gitu. Nah, teman-teman di sini juga bisa bikin videonya tuh sampai 10 bahkan sampai 20 video dalam satu eh, waktu gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngevariasiin berbagai videonya itu terus nanti tinggal di apa namanya? Di render. Nah, tapi emang butuh sinyal yang memang kuat gitu. Seperti itu ya. Oke. Nah, mungkin itu untuk prakteknya dari Jok AI. Terus yang kedua ada platform dari ChatGPT. Nah, ini mungkin teman-teman udah familiar ya sama ChatGPT. Biasanya kalau di ChatGPT kan kita tinggal ketik ya, kayak misalnya mau bikin script. Ini biasanya template-nya kayak gini ya. Buatkan script untuk keperluan affiliate TikTok dengan nama barang Festology Sunscreen yang terdiri dari bisa divariasiin kayak 5 script kah, 10 script kah, mungkin yang terdiri dari hook-nya, isinya, terus call to action-nya biar audiensnya itu mau check out keranjang kuning kita gitu. Nah, kalian bisa masukin scriptnya ini ke dalam Jok AI-nya tadi gitu. Lalu divariasiin. Tuh ada scriptnya sampai 5, tapi nanti teman-teman juga bisa nyesuaiin butuh berapa, 10, 15, 20 gitu. Penting, nah, tapi jangan serta-merta teman-teman jangan apa ya, mentang-mentang pakai AI terus, tapi teman-teman nggak mengandalkan logical thinkingnya kalian kan sama aja kayak nanti niche kalian juga nggak kerasa gitu. Jadi emang didampingi juga sama logical thinkingnya kita ya. Jadi pakai pikiran logisnya kita juga. Jadi karena AI kan juga buatan manusia. Jadi kita juga
harus pinter-pinter ngebobotin kayak oh ini tuh sesuai nggak ya sama pembawaan aku kayak gitu. Mungkin untuk ChatGPT dari teman-teman nggak udah familiar gitu ya, udah nggak asing gitu namanya. Nah, sekarang yang platform ketiga, tools AI yang ketiga tuh ini baru nih dan aku juga baru belajar nih jujur ya. Baru belajar namanya tuh ada Hugging Face. Hugging Face tuh bentuknya kayak gini ya. Jadi yang awal awal masuk tuh teman-teman disuruh bikin username, password, terus nanti kayak kode verifikasi gitu. Terus nanti bentukannya kalian nanti ketik color virtual try on. Ini juga berguna banget buat teman-teman kreator yang apa ya namanya lebih yang fashion gitu ya. Nah, nih aku misal upload foto aku ya yang kayak backgroundnya sebenarnya polos sih harus kalau bisa polos gitu. Terus ini aku cari foto atau gambar dari internet gitu. Teman-teman juga bisa pakai foto atau gambar yang dari apa namanya keranjang kuning kalian gitu ya di screenshot. Lalu juga habis itu dimasukin di sini, diupload, terus nanti di run. Nah, nanti itu hasilnya foto yang pertama ini nanti pakai baju atau hoodie-nya yang dari internet gitu. Terus nanti hasilnya bakal di sini. Nah, karena ini kan memang butuh apa ya internet gitu ya, butuh koneksi yang jaringan yang kuat gitu. Jadi emang takes time, butuh waktu gitu buat ngeprosesnya gitu. Ini sebenarnya berguna banget sih buat teman-teman apa ya kreator yang fashion gitu ya, niche-nya bisa pakai kayak daripada gonta-ganti baju, mending kayak upload foto terus tinggal tinggal dipasang aja gitu, diupload gitu pakai Hugging Face yang ini color virtual try on gitu. Nah ini karena butuh apa ya jaringan yang kuat jadi emang lumayan takes time gitu. Seperti itu. Bentar ya kita tunggu sebentar nanti untuk melihat hasilnya. Memang dipastiin kalau teman-teman mau pakai AI itu memang sinyal atau koneksinya itu diusahakan bisa apa namanya yang kuat gitu ya. Jadi biar hasilnya itu juga lebih cepat gitu. Seperti itu. Oke. Jadi ini emang aku barusan lihat juga di TikTok, konten TikTok tuh emang si Hugging Face ini tuh emang platform baru. Jadi memang mereka eh, apa ya bener-bener gratis gitu. Nah, ini dia hasilnya. Tuh. Jadi otomatis ganti nih pakai apa namanya hoodie hoodie yang ada yang aku ambil dari Google gitu. Otomatis jadi seperti ini. Itu juga celananya juga ngikut gitu. Ya emang AI emang seperti itu jadi memang sangat-sangat membantu kita buat apa ya berkarya bikin konten terus em, intinya tuh AI itu sangat membantu ya buat zaman sekarang yang emang harus kita diwajibkan melek teknologi gitu ya seperti itu. Oke mungkin aku bisa stop share. Wait. Oke kita lihat ya di slide selanjutnya. Nah, itu dia untuk kelas AI-nya yang sering aku pakai. Nah, oke mungkin kita udah di slide terakhir dari kelas kita hari ini. Mungkin adakah pertanyaan? Coba Kak Syifa, boleh? Coba dari teman-teman kreator ada yang mau tanya kah? Oke deh. Terima kasih banyak Kak Sulia atas materinya yang sangat informatif dan juga bermanfaat. Nah, ini sudah beberapa teman-teman ya yang menyampaikan pertanyaannya di kolom chat ya. Mungkin aku izin bacakan. Jadi yang pertama ada dari Kak Kuya Pink. Kak Kuya Pink nanya nih Kak, semua aplikasi bisa diinstal di HP atau digunakan di HP? Aplikasi AI yang tadi Kakak paparkan. Nah, mungkin juga aku izin menyampaikan juga pertanyaan yang kedua nih Kak dari Kak @ima msph24.
Kak, maaf mau nanya, sekarang banyak banget TikToker yang live dan bikin video TikTok pakai full AI. Apakah kita bisa mengandalkan AI untuk menjadi personal branding kita? Kira-kira apakah ada saran dari kakak bagaimana cara kita menggunakan AI yang baik sehingga bisa menarik perhatian audiens? Untuk editing, menurut kakak lebih mudah di CapCut, TikTok, atau langsung edit di aplikasi Job AI, Kak? Untuk color virtual account, kira-kira aman nggak ya Kak di TikTok? Karena akunku sensitif nih, bener-bener gampang banget kena pelanggaran. Karena bajunya nyari di AI, bukan langsung dari tokonya. Lalu mungkin aku juga izin membacakan pertanyaan terakhir ya dari Kak Dona Usman. Konten cepat edit sekejap kira-kira minimal berapa menit nih Kak untuk video TikToknya yang menggunakan AI agar bisa meningkatkan viewers dan juga tipsnya nih Kak untuk konsisten menggunakan AI bagi pemula yang belum terbiasa menggunakan AI. Nah, mungkin tadi ya 3 pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin dari Kak Surya dipersilakan boleh menjawabnya. Mungkin dari yang pertama atau dari mana aja boleh Oke, dijawab aja. Silakan. oke, oke. Terima kasih ya Kak Syifa. Oke, aku jawab dari yang pertama dulu ya, dari Kak Kuyaping ya. Semua aplikasi bisa diinstal di HP atau digunakan di HP enggak? Aplikasi AI-nya. Jadi tergantung device kamu ya, jenis device kamu. Kalau misalnya emang device kamu em, apa ya, mendukung dan tidak, ibaratnya nggak lemot gitu ya, itu bisa digunakan lewat HP. Tapi kalau misalnya device HP yang kurang mendukung, maka emang harus menggunakan aplikasi laptop gitu. Karena di laptop kan emang sistem apa ya, isi provider softwarenya dari laptop tuh kan beda ya sama HP. Jadi lebih lebih memadai laptop karena aplikasi AI itu kan emang bawaannya kan berat ya. Jadi aku saranin juga pakai AI, sorry, aku saranin pakai laptop atau komputer gitu kalau ada. Karena takutnya kalau misalnya keseringan pakai HP atau pakai HP terus itu malah jadi lemot gitu. Nah, jadi hasilnya tuh nggak, kurang kurang cepet gitu ya. Seperti itu, Kak. Semoga menjawab ya, Kak. Dan aplikasinya ini beberapa bisa diinstal di HP kok. Mungkin bukan diinstal di HP ya, Kak. Jadi lebih mengaksesnya tuh lewat Google gitu. Jadi lewat apa, websitenya gitu. Jadi Kakak nggak usah install di HP, tapi aksesnya itu lewat website Google gitu. Seperti itu ya, Kak. Lalu selanjutnya ada Kak Imas MSPH 24. Kak, maaf mau tanya, sekarang banyak banget TikToker yang live dan bikin VT pakai full AI. Apa bisa kita mengandalkan AI untuk menjadi personal branding kita? Kira-kira apa ada saran dari kakak bagaimana cara kita menggunakan AI yang baik sehingga bisa menarik perhatian audiens? Kalau untuk editing, menurut kakak lebih mudah edit di CapCut, TikTok langsung, atau edit di aplikasi Jog AI? Oke, aku jawab satu-satu ya. Ini pertanyaan Kak Ima. Kak Ima lumayan panjang nih. Oke. Em, apa yang bisa kita apa bisa kita mengandalkan AI untuk personal branding kita? Tentu saja nggak, belum belum sepenuhnya ya Kak, karena AI kan juga buatan manusia. Itu yang pertama. Terus personal branding kita juga tergantung sama pembawaan diri kakak, niche-nya kakak. Misal kita full AI, sama aja nanti monoton juga. Jadi kakak juga perlu ada kebaruan gitu, pembaruan atau hal-hal yang apa ya, kan kita kan juga perlu mengikuti tren ya Kak. Jadi nggak serta-merta kita harus full AI. Misal kalau full AI, AI itu emang di direkomendasikan buat teman-teman yang memang pengen kejar konsistensi uploading gitu. Nah, kalau kalian udah mengejar dan udah fulfill the target konsistensinya itu, kalian bisa mulai bikin konten organik gitu. Jadi konten-konten organik yang sekiranya bisa menunjukkan nih, oh oke, personal brandingku kayak gini. Aku udah bisa mulai melihatkan atau mempertunjukkan eh, apa ya, pembawaan diriku itu kayak gini ke teman-teman gitu, ke audiens gitu ya. Jadi untuk mengandalkan AI personal branding ya, menurutku nggak, jangan jangan ini, jangan di apa ya, jangan jangan mengandalkan sepenuhnya untuk AI ya Kak. Jadi emang pembawaan diri kakak yang sesungguhnya itu malah yang lebih penting gitu. Nah, untuk editing menurut Kak, untuk editing menurut kakak lebih mudah di CapCut, TikTok, atau edit aplikasi di Jog AI?
kalau CapCut sama TikTok, karena CapCut itu kalau nggak salah itu juga aplikasi yang terhubung langsung ya sama TikTok. Jadi menurutku CapCut sama TikTok tuh kayak 11-12 gitulah. Tapi emang di CapCut, apalagi CapCut Pro kan itu emang fiturnya lebih full ya, lebih banyak. Jadi kalau kalian memang pengen cari variasi yang banyak, terus editing yang mungkin lebih pro gitu, lebih profesional, bisa banget juga pakai CapCut Pro gitu ya, teman-teman. Tapi emang CapCut Pro kan emang nggak gratis gitu. Nah, kalau di aplikasi Jok AI ini dikhususkan untuk teman-teman afiliator mungkin yang memang mau menghasilkan menghasilkan video-video affiliate-nya tuh yang dalam jumlah yang banyak. Nah, ini seperti yang aku contohin tadi kan ada fitur produk ya. Jadi itu bisa bikin teman-teman tuh bikin videonya tuh lebih banyak tapi dalam waktu yang singkat gitu. Seperti itu. Untuk color virtual, oh yang Hugging Face tadi ya, kira-kira aman nggak ya Kak di TikTok? Karena akun aku sensitif bener-bener gampang banget. Oh, kalau untuk Hugging Face aman kok Kak. Aku juga pernah upload foto, tapi kan itu dalam bentuk foto ya, bukan video. Jadi untuk foto, mungkin slide foto gitu bisa Kakak kayak fotonya kayak tadi ya, aku kan pakai fotoku, terus habis itu aku cari dari eh, apa namanya produk affiliate aku, terus aku screenshot, aku masukin, terus nanti tinggal dibikin kayak slide foto, terus masukin ke akun itu aman juga kok. Jadi insya Allah nggak kena violation juga seperti itu. Oke, mungkin semoga menjawab ya Kak Imas MSPH 24. Nah, lanjut kita ke Donausman. Kak Donausman, konten cepat edit sekejap, kira-kira minimal berapa menit untuk VT yang menggunakan AI agar bisa meningkatkan viewers dan tips untuk konsisten menggunakan AI untuk pemula yang belum terbiasa menggunakan AI. Oke, untuk pemula yang belum terbiasa, pastinya kan juga perlu adaptasi ya menggunakan AI. Jadi pasti mungkin kakak bisa explore gitu kayak AI, kayak platformnya Jok AI kayak gimana. Kalian bisa coba-coba. Intinya tuh sebenarnya menggunakan AI karena kita kan emang dituntut buat melek teknologi ya. Jadi teman-teman juga harus bisa mau ada kemauan buat explore aplikasinya itu. Jadi kayak coba-coba aja, nggak ada yang salah juga kok kalau teman-teman mau mencoba gitu. Jadi teman-teman bisa eksplor sendiri gitu ya kayak coba-coba oh ini tuh nanti kalau misalnya aku pencet ini jadi kayak gimana ya kayak gitu. Nah itu kan mungkin kan text time-nya di awal-awal kayak gitu ya Kak. Nah kalau misalnya kakak udah handal nih udah bisa menguasai nih kayak udah step by stepnya prosedurnya udah tahu nih. Nah kakak baru tuh aku awal-awal juga bikinnya itu paling satu video itu bisa 40 menit, 50 menit. Tapi karena aku kan udah sering bikinnya ya, jadi aku paling dari skrip menentukan visual, terus take kontennya itu paling cuma 20 menit buat satu konten AI. Itu juga udah sama uploadnya gitu. Jadi emang di sini emang lebih ke adaptasinya kakak aja. Kakak lebih kalau misalnya semakin lama kakak beradaptasi, maka nanti semakin cepat juga kakak bisa bikin konten AI-nya gitu. Seperti itu ya Kak Donausman, semoga menjawab gitu. Oke, ini gimana Kak Syifa? Oke Mau deh. dilanjutkan atau gimana? Iya Kak, terima kasih kepada kakak-kakak kreator yang sudah bertanya ya di kolom chat. Namun karena ada keterbatasan waktu, jadi dari kita hanya bisa menjawab 3 pertanyaan aja nih Kakak. Nah, untuk 3 pertanyaan terbaik, nanti akan kami umumkan di grup MCN Entropi ya, jadi stay tune. Oke deh, nah sekali lagi saya ucapkan ya terima kasih kepada Kak Surya atas materinya yang sangat luar biasa inspiratif juga ya dan juga up to date banget nih. Namun sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, yuk teman-teman kreator kita nyalakan kameranya ya untuk sesi foto bersama. Silakan teman-teman, aku tunggu ya. Kalau ada yang mau on cam boleh dipersilahkan. Dan untuk tim dokumentasi mungkin bisa dibantu ya untuk screenshot zoom-nya. Oke deh, mungkin ini sudah banyak yang on cam, kita langsung dokumentasi saja ya. Oke, 1, 2, cheese. Oke deh, udah dapet ya? Oke, udah dapet nih dokumentasinya.
Oke deh, terima kasih banyak ya kepada kakak-kakak creator yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar kali ini, terutama Kak Surya ya, sudah meluangkan waktunya untuk menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat banget nih. Mohon maaf nih apabila ada kesalahan ya selama webinar ini berlangsung. Semoga kita bisa bertemu lagi di webinar selanjutnya. Oke deh, sekian terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa Kak Surya. Sudah boleh Iya, dipersilakan makasih ya. dikuncinya ya. Bye-bye.